Masyarul muslimin rahimakumullah, masih tentang qawaid al-aqaid, yaitu pondasi akidah. Masih menyangkut kalam. Ini satu hal yang wajib kita yakini pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa Allah berkalam. Seperti halnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berkalam dengan Sayyidina Musa. Pada ayat yang lain, falamma kallamhu wa wa'adna Musa walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Ini ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkalam. Cuman yang harus kita pahami yang bahwa kalam Allah tidak terbentuk dari huruf dan suara. Beda halnya kalam manusia. Kalam manusia terbentuk dari huruf a, ba, ta, tha, jim, ha, dan suara. Yang suara itu bakal berhenti ketika ditutup mulut misalkan. Sedangkan pada Allah tidak demikian. Kalam Allah tidak terbentuk dari huruf dan tidak terbentuk dari suara. Kemudian sekarang menyangkut Al-Quran. Abang, ini masalah Al-Quran, salah satu masalah yang sangat diperdebatkan dulu ketika Daulah Abbasiyah, di masanya Al-Imam Al-Madhab, termasuk Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau sampai dipukul sama kerajaan, sama raja, karena beliau tidak mau mengakui kalam Al-Quran hadis. Al-Quran ini perkara baharu, bukan kadim. Ini masalah yang berat, masalah yang besar di masa jaya-jayanya pendapat Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah saat jaya mereka memaksa seluruh manusia mukmin saat itu lewat pemerintahan Daulah Abbasiyah saat itu yang pemerintahnya Ma'mun, untuk meyakini bahwa Al-Quran ini makhluk. Al-Quran makhluk. Saat itu banyak ulama yang dipukul, banyak ulama yang disiksa oleh pemerintah karena tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Kemudian qala Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa anna al-Qur'ana wat-Taurata wal-Injil waz-Zabur kutubuhul munazzalah ala rasulihi alaihi wassalam. Ini yang pertama harus kita yakini, bahwa sesungguh Al-Quran dan Taurat dan Injil dan Zabur semuanya itu adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah alaihi wasallam. Kitab Al-Quran, Taurat kepada Sayyidina Musa, Al-Injil kepada Sayyidina Isa, Zabur Sayyidina Daud, Al-Quran diturunkan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan. Jadi yang pertama masalah Al-Quran, kita yakini bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul. Kemudian yang poin yang kedua yang harus kita yakini tentang Al-Quran, wa annal Qur'ana maqru'un bil alsinah, bahwa Al-Quran dibaca dengan lisan. Yang kita baca Al-Quran, ini yang kita baca Al-Quran adalah kalam Allah. Kemudian maktubun fil masahif, yang selanjutnya Al-Quran tertulis di mushaf. Makanya orang yang berwudu, orang yang tanpa wudu tidak boleh megang mushaf. Malahan jangankan di kertas yang tertulis Al-Quran, di lembaran luar yang tak ada Al-Quran juga haram kita sentuh bagi orang yang tidak memiliki wudu. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci dari hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Orang berjunub, perempuan lagi haid,
kita laki-laki lagi berjunub ataupun dalam keadaan hadas kecil belum berwudu, hukumnya haram megang mushaf, haram menyentuh mushaf, enggak boleh menyentuh mushaf. Kata Allah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Jadi yang selanjutnya, maktubun fil masahif, Al-Quran tertulis di mushaf. Kemudian wa mahfudun fil qulub, dan Al-Quran terhafal di dalam hati. Al-Quran yang terdapat dalam hati manusia itu juga Al-Quran. Tapi walaupun semuanya itu Al-Quran dibaca dengan lidah, tertulis di mushaf, terdapat dalam hati manusia, kata Imam Al-Ghazali, ini yang poin selanjutnya harus kita yakini tentang Al-Quran. Wa annahu ma'a dzalika qadimun qaimun bi dzatillahi ta'ala. Al-Quran di samping dia itu dibaca dengan lisan, tertulis, kita tulis di mushaf, kemudian terdapat dalam hati manusia, di samping itu semua Al-Quran juga merupakan kalam yang kadim yang terdapat pada zat Allah. Ini perkara yang poin yang harus kita yakini, bahawa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Walaupun ulama dulu ulama ini mempertahankan keyakinan Al-Quran bukan makhluk, itu sampai disiksa, sampai dipukul, disiksa oleh pemerintah yang mengikuti pendapat Mu'tazilah yang mengatakan Quran makhluk. Quran ini makhluk, sedangkan ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran qadim. Al-Quran adalah salah satu Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim. Jadi makanya pendapat ahlu sunnah wal jamaah ketika diitlaq Al-Quran itu ada dua. Ada Al-Quran yang terdapat di mushaf, Al-Quran yang kita baca. Ada satu lagi makna Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim. Kalam Allah yang qadim. Dan kalam Allah yang qadim yang tanpa suara, tanpa huruf. Di Al-Quran ada dua makna Al-Quran. Al-Quran yang bermakna yang kita baca, yang kita baca. Ada kadang-kadang Al-Quran diitlaq bermakna kalam Allah yang tanpa huruf, tanpa suara. Cuma apa hubungan yang Al-Quran yang kita baca dengan yang kalam Allah? Hubungannya yang terdapat dalam Al-Quran itulah yang isi Al-Quran itulah kalam Allah yang qadim. Jadi isi Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim, kalam Allah yang qadim, yang tanpa suara dan bukan terbentuk dari huruf. Makanya ke Al-Quran yang tertulis ini juga karena maknanya adalah isi kalam qadim, yang ini juga tidak boleh kita katakan makhluk. Tak boleh ke Al-Quran kita sebutkan makhluk. Ya ma'awannahu ma'a dzalika qadimun qaimun bi dzatillah. Ya Al-Quran di samping ada yang bermakna yang kita baca, yang tertulis dalam mushaf, Al-Quran juga merupakan kalam yang qadim, kalam Allah yang qadim. Cuman hubungannya apa? Hubungan yang tertulis dalam mushaf dengan kalam Allah yang tanpa suara, tanpa huruf. Hubungannya isi yang ada dalam Al-Quran ini sama dengan kalam Allah yang qadim, sama dengan isi kalam Allah yang qadim. Makanya yang kita baca isinya adalah kalam Allah yang qadim, kalam Allah yang qadim, yang tanpa huruf dan tanpa suara. Makanya ke ini juga yang terdapat dalam mushaf karena isinya adalah kalam Allah yang qadim, ini tidak boleh kita katakan makhluk, tidak boleh kita sebutkan makhluk. Makanya dalam di sini Imam Al-Ghazali lebih detail dalam menjelaskan wa annahu ma'a dzalika qadimun, dan sesungguhnya Al-Quran di samping dia dibaca di lisan, kemudian tertulis di mushaf, dia juga merupakan kalam qadim, yang kalam yang qadim, yang tanpa huruf, tanpa suara, yang terdapat pada zat Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalu al-infisala wal iftiraqa bil intiqal ila al-qulub wal awraq. Kalam Allah yang qadim, kalam Allah yang qadim, yang tanpa huruf, tanpa suara,
itu tidak mungkin terpisah-pisah. Tidak mungkin terpisah ataupun berpindah-pindah kalam Allah. Beda halnya yang terdapat dalam hati yang terdapat dalam mushaf yang kita baca itu terpisah-pisah dan berpindah-pindah. Sedangkan kalam Allah yang qadim adalah yang tidak mungkin terpisah, tidak mungkin berpindah-pindah. Nah, itu yang harus tentang Al-Quran. Ya, harus kita yakini bahawa Al-Quran adalah di samping dibaca dengan lisan, di samping Al-Quran adalah sesuatu yang tertulis di mushaf. Al-Quran juga merupakan kalam Allah yang qadim, yang tidak ada huruf dan tidak terbentuk dari huruf dan suara. Makanya sekali lagi Al-Quran itu memiliki dua makna. Ada kadang-kadang Al-Quran bermakna yang kita baca, yang kita baca mushaf, yang terdapat dalam mushaf. Ada juga Al-Quran bermakna kalam Allah yang tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak terbentuk dari huruf dan suara. Kalam Allah yang qadim, kalam Allah yang qadim. Kemudian hubungannya apa? Hubungan dengan mushaf yang kita baca, hubungannya karena isi mushaf, isi Al-Quran yang dalam mushaf adalah yang terdapat ataupun isinya sama dengan kalam Allah yang qadim, isinya yang tanpa huruf, tanpa suara, isinya sama, sehingga yang ini juga tidak boleh karena isinya menunjukkan ke kalam Allah yang qadim, maka yang ini juga Al-Quran tidak boleh kita sebutkan makhluk, harus ini juga sesuatu, tidak boleh kita sebutkan Al-Quran makhluk, enggak boleh, tidak diperbolehkan. Kemudian Al-Imam Ghazali menunjukkan wa anna Musa alaihi salam, dan sesungguh Sayyidina Musa alaihi salam sami'a kalam Allah Ta'ala bighairi sautin wala harfin. Itu Sayyidina Musa ketika mendengar kalam Allah itu jangan kita pahami mendengar berarti kalam Allah ada suara, ada huruf, tidak. Sayyidina Musa dengar adalah kalam Allah yang qadim, yang tanpa suara, tanpa huruf. Karena ini gelar kalimullah adalah gelar Sayyidina Musa. Makna kalimullah manusia yang berbicara dengan Allah. Ini khusus ke Nabi Musa alaihissalam, gelar Nabi Musa. Kalau misalkan yang Nabi Musa bicarakan adalah dengan Allah, apabila Nabi Musa, Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan kalam yang terbentuk dari huruf dan suara, sama dengan Allah berbicara bukan dengan Nabi Musa doang, dengan kita juga. Ini kita membaca Al-Quran sama dengan kita berbicara dengan Allah. Berbicara dengan Allah artinya kalimullah banyak, bukan Nabi Musa doang si fulan. Semua yang baca Al-Quran adalah kalimullah. Padahal tidak, kalimullah ini khusus ke Nabi Musa alaihi salam. Makanya apa kelebihan Nabi Musa? Apa khususiat yang dimiliki Nabi Musa yang tidak dimiliki orang lain? Apabila kita artikan Nabi Musa berbicara dengan Allah, Nabi Musa mendengar kalam Allah yang terbentuk dari huruf dan suara, sama dengan bukan Nabi Musa doang yang berbicara dengan Allah, kita juga membaca Al-Quran. Al-Quran kalam Allah terbentuk dari huruf dan suara, artinya kalimullah bukan cuma Nabi Musa. Terus apa kelebihan Nabi Musa? Apa khususiat yang dimiliki Nabi Musa? Makanya kata ulama, ketika berbicara dengan Allah ini adalah khususiat Nabi Musa, maka tidak boleh kita katakan kalam Allah di situ yang berbicara dengan Sayyidina Musa adalah kalam yang terbentuk dari huruf dan suara. Karena itu khusus ke Nabi Musa. Karena kalau kalam yang terbentuk dari huruf dan suara otomatis tidak terkhusus ke Nabi Musa. Kita juga ketika membaca Al-Quran adalah kalam Allah. Artinya kita semua jadi kalimullah, bukan cuma Nabi Musa. Makanya di sini beliau melanjutkan, sesungguh Sayyidina Musa mendengar kalam Allah, kalam yang tanpa huruf, tanpa suara. Cuman jadi pertanyaan, gimana bentuknya? Itu ketika bentuknya memang tak sanggup. Akal kita tidak sanggup membayangkan kecuali sesuatu yang pernah didengar, yang pernah dilihat. Makanya ruh
gimana bentuk ruh? Akal kita enggak sanggup membayangkan walaupun meyakini adanya ruh. Semua manusia baik muslim, kafir, semua yakin bahawa manusia hidup dengan ruh. Tapi gimana bentuk ruh? Enggak ada yang tahu. Kenapa kita enggak bisa membayangkan bentuk ruh? Karena kita tidak pernah melihat. Karena tidak pernah melihat sebelumnya. Walaupun kadang-kadang tidak ada, tapi kita sanggup membayangkan walau digambar. Seperti halnya burung Garuda. Burung Garuda, ada burung Garuda. Burung yang sayapnya sekian, ekor, sekian lembar. Kemudian ininya sekian lembar, semua detail seperti itu. Kalau kita cari satu dunia, ada enggak burung seperti ini? Enggak ada. Itu cuma burung khayalan. Burung khayalan manusia, dikarang sama manusia, namanya Garuda. Padahal sebenarnya kalau kita cari dari masyriq sampai maghrib untuk mencari burung seperti itu, yang sayapnya sekian, yang kemudian ininya bulunya sekian, semua ekornya sekian, satu dunia kita cari enggak ketemu. Artinya burung Garuda itu adalah burung yang dia hasil dari khayalan manusia. Hasil dari khayalan manusia. Kemudian kenapa kita sanggup membayangkan burung Garuda kayaknya seperti ini walau tidak pernah kita lihat? Karena kita pernah melihat sesuatu yang serupa. Pernah melihat burung yang lain yang hampir serupa, Akhirnya kita membayangkan kayaknya Garuda seperti ini. Tapi kalau ruh, kenapa kita enggak sanggup membayangkan bentuk ruh? Yang pertama karena diri ruh kita enggak pernah melihatnya. Yang kedua kita enggak pernah melihat sesuatu yang serupa dengan ruh. Makanya kita ketika suruh bayangkan ruh enggak sanggup. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita enggak sanggup membayangkan Allah? Ketika kita katakan Allah tidak sama dengan makhluk, Allah tidak bertempat, Allah tidak diliputi oleh tempat, tidak dibatasi oleh zaman. Kemudian kalam Allah tidak ada huruf, tidak ada suara, pusing. Ini terus gimana bentuknya? Itulah beriman dengan yang gaib. Mana beriman dengan yang gaib, itulah kita mengimani sesuatu yang akal kita tidak sanggup membayangkan, walaupun di sisi yang lain akal kita meyakini bahwa itu benar. Seperti halnya Allah Allah itu tidak sama dengan makhluk. Walaupun akal kita enggak sanggup membayangkan, ataupun dia contoh yang lain, wujud Allah tidak pernah didahului oleh tidak ada. Artinya ada, dari awal sudah ada. Beda halnya wujud kita, awalnya tidak ada, kemudian ada. Itu makhluk. Allah tidak demikian. Itu untuk membayangkan terus gimana bentuknya? Enggak sanggup akal kita membayangkan. Walaupun di sisi yang lain akal kita meyakini bahwa itu yang seharusnya pada Tuhan. Karena kalau yang namanya Tuhan, Allah, apabila untuk adanya Allah awalnya juga tidak ada seperti kita, otomatis Allah butuh diciptakan. Allah Ta'ala sama dengan bukan Tuhan, diciptakan juga semua orang lain. Karena Allah dasarnya tidak ada, kemudian tiba-tiba ada sendiri. Ini enggak mungkin ada sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Otomatis Allah bukan Tuhan, karena Allah diciptakan sama zat yang lain. Makanya yang namanya Tuhan, tidak boleh wujud Tuhan pernah didahului oleh tidak ada. Enggak boleh seperti itu. Walaupun akal kita enggak sanggup membayangkan gimana bentuknya, enggak sanggup. Karena itu akal kita tidak sanggup membayangkan bentuk sesuatu yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Jadi kembali ke sini, kalam Allah Sayyidina Musa ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Sayyidina Musa dengar adalah kalam Allah yang tidak ada huruf, yang tidak terbentuk dari huruf dan suara. Karena itu adalah khususiat Sayyidina Musa. Karena kalau kita katakan Sayyidina Musa, yang Sayyidina Musa dengar juga yang terbentuk dari huruf dan suara, otomatis yang berbicara dengan, yang mendengar kalam Allah bukan cuma Sayyidina Musa, kita juga. Ketika imam membaca Al-Quran sama dengan kita mendengar ayat Allah, mendengar kalam Allah. Makanya ulama memahami di sini bahwa yang khususiat Sayyidina Musa adalah mendengar kalam Allah yang tidak terbentuk dari huruf dan suara. Karena kalau kalam Allah yang terbentuk, kalam Allah yang Al-Quran yang terdapat di mushaf, itu semua kita mendengar, bukan tidak terkhusus ke Nabi Musa alaihi salam. Wa anna Musa, kata Imam Al-Ghazali, dan seluruh Sayyidina Musa alaihi salam mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala tanpa huruf, tanpa suara. Kama yaral abrar, seperti halnya
melihat oleh orang-orang yang baik nanti di hari kiamat. Ini orang-orang yang baik isi surga. Semoga kita termasuk isi surga semuanya, orang yang kita cintai, keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kama seperti halnya melihat orang-orang yang baik akan zat Allah, mereka antar ahli surga melihat zat Allah min ghairi jauharin wala aradin. Kita antar melihat zat Allah tanpa materi. Yang kita bayang seperti kita melihat manusia berbentuk materi, ada panjang, ada ukuran panjang lebar. Allah tidak demikian zat Allah. Zat Allah tidak terbentuk dari materi. Jadi jangan kita katakan panjang Allah panjang 3 meter, lebar 4 meter. Tidak demikian zat Allah Subhanahu wa taala. Wala aradin, dan juga nanti zat Allah yang kita lihat tidak terdapat sifat manusia, warna. Saya katakan sifat Allah warna kuning, warna hijau, warna hitam, warna putih, enggak demikian. Semua sifat makhluk, warna, kemudian panjang, pendek, itu semua tidak terdapat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus gimana bentuknya? Entar kita lihat ketika hari kiamat. Ketika Allah membuka hijab, saat itulah kita melihat zat Allah yang tidak terbentuk dari materi dan tidak terbentuk dari sifat makhluk. Itulah, jadi seperti halnya kita melihat zat Allah tanpa terbentuk dari materi, maka juga kita Sayyidina Musa mendengar kalam Allah tidak terbentuk dari huruf dan suara. Artinya semua sifat makhluk tidak terdapat pada Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Ini harus kita yakini. Tidak sama Allah dengan makhluk sama sekali. Makanya kata ulama menggaris bawahi tentang si Allah, bagaimana hakikat zat Allah. Kullu ma yakhtur fi balika fallahu bi khilafih, kata ulama. Ini kesimpulan. Apa saja yang terlintas di hatimu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Kita terlintas Allah kayak gini, Allah kayak gini, maka yakini Allah tidak seperti itu. Apa saja yang terlintas di hatimu tentang Allah, kayaknya Allah berwarna ini, kayaknya Allah panjang, Allah pendek, Allah punya tangan, Allah punya kaki seperti kita, Allah punya mata. Semua yang terlintas di hatimu, maka yakini bahawa Allah bukan seperti itu. Itulah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Besok kita lanjutkan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjaga iman kita sampai meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena kata ulama, salah satu perkara yang paling sebab yang paling kuat seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah karena memiliki keyakinan yang bertentangan dengan diajarkan oleh Rasulullah, ataupun keyakinan bid'ah. Keyakinan bid'ah, ini bid'ah dalam salah keyakinan, bahaya, paling bahaya. Karena ketika kita yakini Allah seperti ini, Allah seperti ini, Allah seperti ini, entar pas sebelum meninggal yang terjadi bukan. Karena ketika sebelum kita meninggal itu terbuka hijab, tiba-tiba bukan seperti kita yakini dulu. Maka saat itu kesempatan syaitan dicabut iman kita. Makanya perhatikan masalah keyakinannya harus sesuatu yang sangat sakral, yang harus diperhatikan benar-benar. Jangan sampai sama sekali menyerupai Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', kata Allah. Tidak ada satupun sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita yakini Allah sebagai manusia meyakini Allah kayak amrat, kayak anak laki-laki yang cantik. Seperti itu dibayang. Allah kayak patung dalam bayangan mereka. Subhanallah, Allah punya tangan, punya kaki, punya mata, punya kepala. Jadi hampir dibayangin Allah seperti halnya bentuk manusia. Ini sesuatu yang sangat dikhawatirkan. Karena kata ulama seperti tadi, keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan Rasulullah dan para sahabat adalah salah satu faktor yang paling kuat menyebabkan seseorang untuk meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Karena kita yakini seperti ini dalam keyakinan kita sudah 10 tahun, misalkan kita hidup 90 tahun.
90 tahun kita meyakini Allah seperti ini keyakinan kita. Tiba-tiba pas mau meninggal, bukan. Saat itu yang khawatir. Akhirnya kita tidak mau lagi mengubah keyakinan yang sudah 90 tahun kita yakini. Kita yakini Allah seperti Allah duduk seperti ini kita yakini. Entar pas sebelum meninggal, sedetik sebelum meninggal, detik-detik mau meninggal, itu terbuka hijab. Terbuka hijab saat itu. Pas kita terbuka hijab, oh bukan. Bukan yang seperti yang kita yakini 90 tahun. Akhirnya yang namanya manusia tidak mau sesuatu yang sudah kuat melekat di hati 90 tahun dia yakini untuk mengubah dalam detik, sedetik, 2 detik terakhir enggak mau lagi mengubah. Sulit dia mengubah hatinya, akhirnya meninggal dengan keyakinan yang salah yang sudah 40 tahun, 50 tahun dia yakini. Makanya hati-hati perhatikan masalah keyakinan, masalah akidah adalah sesuatu yang sangat sakral dalam Islam. Semoga kita semua meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.